Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurnia Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP YP Bakti Ibu 11 Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Ibu Sumini dan pengajar pratik Bapak Suroto. Kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan segitiga restitusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan nantinya mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, ada Aziza tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Aziza, tadi Ibu mendapatkan laporan dari guru yang mengajar di kelas, katanya kamu bertengkar ya sama Rahmat. Iya Bu, habis kesal Bu. Kenapa kesal? Rahmat sibuk terus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas-tugas yang lain pun selalu dicontek. Oh begitu, wajar saja kamu marah dan kesal. Jika Ibu berada di posisi kamu pun, Ibu akan marah dan kesal. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Rahmat? Saya marah-marah Bu, dan tanpa sadar saya memukul mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Tentu Bu, saya kan sudah mengerjakan soal dengan susah payah. Masa Rahmat hanya mencontek tanpa bersusah payah mencari sendiri? Iya wajar ya, kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Rahmat. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai memukul meja apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati antar teman Bu. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting tidak? Sangat penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia Bu. Apakah yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menghargai teman saya. Dan saya akan melaporkan ke guru jika ada teman yang mencontek atau lakukan saya Bu. Tepat sekali tindakan kamu Aziza. Silakan kembali kamu ke kelas ya, lanjutkan belajarnya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Aziza dari kelas 82. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Ibu Dewi, sehingga saya bisa mengelola emosi saya terhadap teman sekelas saya. Dan saya harus banyak bersabar dan dapat menghargai teman-teman saya. Kasus kedua, Arman sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Tadi Ibu mendengar laporan guru piket, Arman sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat?
Sudah 4 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu. Baik Arman, membuat kesalahan itu sifat yang manusiawi. Setiap orang pasti membuat kesalahan termasuk ibu. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita tidak mengulanginya lagi. Setuju? Setuju, Bu. Arman, kita cari solusinya bersama ya. Ya, Bu. Arman, sering datang terlambat pasti punya alasan kan? Terus apa sih alasan mengapa Arman sering terlambat? Saya bangun kesiangan karena malamnya saya begadang main game jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak. Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Bu. Disiplin bisa membuat saya menghargai waktu dan saya tidak akan terlambat datang ke sekolah jika saya menghargai waktu. Benar sekali, disiplin bisa membuat kita menghargai waktu dan tidak terlambat lagi. Menghargai waktu itu penting, sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa peduli. Iya, Bu. Saya sangat menyesal tidak menghargai waktu dan saya minta maaf karena sering terlambat. Baik Arman, Arman sudah sangat baik dalam bersikap. Kamu sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mengurangi main game pada malam hari agar saya biar tidur lebih cepat sehingga saya tidak akan kesiangan dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baiklah Arman, kamu sudah menemukan solusi dari masalah kamu. Ibu akan membantu bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang kembalilah ke kelas, lanjutkan belajarmu. Baik, Bu, terima kasih. Salam. Nama saya Arman Jayalaiya dari kelas 81. Terima kasih Bu Dewi, saya senang sekali diajar diskusi oleh Ibu untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas masalah saya. Saya berjanji tidak akan bergadang lagi agar tidak kesiangan dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Itulah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.